Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Justinus Yuli Wibowo. Kali ini kita akan membahas pelajaran tentang hikayat. Mari kita mulai. Baiklah, kita menuju ke daftar isi. Hal-hal yang akan kita bahas antara lain yaitu yang pertama, pengertian hikayat, lalu nilai-nilai hikayat, kemudian yang ketiga, ciri-ciri hikayat, lalu yang keempat adalah struktur hikayat, dan yang kelima adalah contoh hikayat. Kita mulai dulu ke pengertian hikayat. Pengertian hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Lalu mari kita lihat nilai-nilai hikayat. Nilai-nilai hikayat ada 5. Yang pertama nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai edukasi, dan nilai religius. Mari kita lihat yang pertama nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila, atau baik buruk tingkah laku. Lalu kita ke nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, nilai sosial juga disebut nilai kemasyarakatan. Kita ke nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Lalu, nilai edukasi. Nilai edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari jelek ke baik, ada proses pengajaran. Nilai edukasi sering juga disebut dengan nilai pendidikan. Selanjutnya kita ke nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama. Nilai religius disebut juga dengan nilai agama. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri hikayat. Ciri-ciri hikayat yang pertama berpusat atau bercerita tentang kerajaan, istana sentris. Tidak diketahui nama pengarangnya, anonim. Cerita hanya seputar peperangan, keajaiban, kekuatan gaib, dan percintaan, bersifat statis, dan selalu berakhir dengan kemenangan tokoh utama atau happy ending. Kemudian kita masuk ke struktur hikayat. Struktur hikayat ada yang pertama abstraksi, 2 orientasi, 3 komplikasi, 4 evaluasi, 5 resolusi, 6 koda. Ini haruslah berurutan karena struktur. Mari kita lihat dulu abstraksi. Abstraksi yang ada di dalam teks hikayat berisi mengenai sebuah inti cerita yang nantinya akan dikembangkan menjadi berbagai macam peristiwa. Pada umumnya, abstraksi sering disebut sebagai gambaran yang ada di dalam cerita. Kita ke struktur yang kedua, yaitu orientasi. Orientasi adalah salah satu struktur bagian yang ada di dalam teks hikayat yang berisikan mengenai keterangan waktu, suasana, dan tempat yang ada di dalam cerita tersebut. Kita ke struktur yang ketiga, komplikasi.
Pada struktur teks hikayat ini, komplikasi berisikan mengenai urutan dalam berbagai peristiwa yang dihubungkan sesuai dengan sebab akibat. Lalu kita ke struktur yang keempat, yaitu evaluasi. Di dalam bagian evaluasi, berbagai macam konflik mulai memperoleh berbagai resolusi dan juga penyelesaian yang dilakukan oleh peran tokoh yang sangat sentral. Evaluasi dapat membuat teks seakan mendekati akhir cerita ataupun akhir dari teks tersebut. Kita menuju ke struktur yang kelima, yaitu resolusi. Perlu dipahami bahwa resolusi menjadi bagian dari teks hikayat yang berisi mengenai berbagai macam solusi dari suatu masalah yang dialami oleh tokoh atau karakter yang ada di dalam cerita. Biasanya resolusi akan ditampilkan dari pemikiran pribadi penulisnya. Dan struktur yang terakhir, yang keenam, yaitu koda. Koda adalah bagian akhir dari penulisan teks hikayat. Pada bagian ini, kita bisa sebut dengan kesimpulan. Dalam struktur koda, ada berbagai nilai dan juga hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah teks serta berbagai hikmah yang sangat bermanfaat untuk para pembacanya. Setelah itu, kita akan melihat dari contoh sebuah hikayat. Di sini ada contoh hikayat Malim Deman. Saya bacakan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda yatim piatu bernama Malim Deman. Untuk bertahan hidup, dia bekerja di ladang milik pamannya yang terletak di pinggir hutan. Tak jauh dari situ, ada sebuah rumah yang dihuni oleh seorang janda tua bernama Madeh Rubiah. Madeh Rubiah adalah wanita yang baik hati dan akrab dengan Malim. Dia sering mengirim pemuda itu makanan saat menjaga ladangnya pada malam hari. Bahkan, dia sudah dianggap anak sendiri oleh janda itu. Pada suatu malam, Malim Deman merasa haus saat menjaga ladang. Dia berniat untuk meminta air minum ke rumah Madeh Rubiah. Sampainya di pekarangan, dia mendengar suara beberapa perempuan yang berasal tak jauh dari kolam yang terletak di belakang pondok wanita tua itu. Malim mengendap-endap menuju tempat tersebut dan terkejut saat melihat 7 bidadari sedang mandi di sana. Pemuda tersebut begitu terpesona saat melihat kecantikan para bidadari. Tak jauh dari tempatnya berdiri, tergeletak 7 selendang milik para bidadari. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia mengambil salah satu selendang itu dan disembunyikannya di rumah ibu angkatnya. Ternyata selendang yang diambil adalah milik bidadari bungsu. Sejak saat itu, Malim Deman semakin sering pergi ke tempat Madeh Rubiah dan menjadi akrab dengan putri bungsu. Akibat sering bertemu, kedua muda-mudi tersebut saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah tidak lama kemudian. Kebahagiaan pasangan semakin bertambah setelah dikaruniai seorang putra tampan yang diberi nama Sultan Duano. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena Malim Deman mulai gemar berjudi. Dia bahkan sering berhari-hari tidak pulang. Nasihat sang istri untuk tidak berjudi lagi pun tidak diindahkannya. Melihat kelakuan suaminya, putri bungsu yang sudah tidak tahan lagi hanya bisa menangis dan menjadi rindu dengan rumahnya di kayangan. Hingga pada suatu hari saat sedang mencari barang, perempuan cantik itu tidak sengaja menemukan selendangnya. Dia kemudian menyuruh seseorang untuk menyuruh Malim pulang kalau masih ingin melihat anak dan istrinya di rumah. Namun setelah ditunggu beberapa lama, laki-laki itu tidak juga kunjung pulang. Akhirnya putri bungsu memutuskan untuk pulang ke kayangan dengan membawa serta anak lelakinya tanpa menunggu sang suami. Sementara itu, Malim kembali ke rumah dengan perasaan sangat menyesal karena sudah tidak mendapati anak istrinya di rumah. Baiklah, itu tadi pembahasan materi kita tentang hikayat. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaatnya dan jangan lupa untuk terus dipelajari. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.